Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Hapsari Suryawati, biasa dipanggil Sari. Saya di sini akan mempresentasikan materi karakter building mengenai kewarganegaraan dengan topik SDGs 7 dengan tema edukasi, energi bersih meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye energi terbarukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang energi baru dan terbarukan. Saat ini ketergantungan energi yang dihasilkan dari energi fosil seperti batu bara, minyak bumi ataupun gas alam masih sangat tinggi. Hal ini tidak hanya menciptakan kerusakan pada lingkungan melalui emisi karbon dan pemanasan global yang terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan banyak bencana alam dan climate change. Saat ini pemerintah terus mendorong transisi energi melalui program energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, bioenergi, dan lainnya. Namun tingkat literasi masyarakat mengenai energi bersih masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya peran mereka sebagai warga negara dalam mendorong perubahan perilaku dan pemanfaatan teknologi energi bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya informasi dan edukasi juga membuat sebagian masyarakat ragu untuk beralih dari energi konvensional ke sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana sih cara mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya energi bersih dan terbarukan melalui strategi edukasi dan kampanye yang efektif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah energi guna mendukung pencapaian SDGs nomor 7. Kemudian saya melakukan wawancara dan observasi lapangan. Temuan yang saya temukan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut. Tingkat literasi energi bersih masih rendah. Contohnya, sebagian besar masyarakat mengenal istilah energi terbarukan hanya sebatas tenaga surya, tetapi tidak memahami manfaat luasnya. Contoh lainnya yaitu pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah terkait energi baru dan terbarukan juga terbatas. Yang nomor 2, kurangnya kampanye edukasi di tingkat lokal atau tingkat masyarakat kecil. Contohnya kegiatan sosialisasi tentang energi terbarukan masih terbatas pada lingkup akademisi, komunitas tertentu, dan masih dalam lingkup yang kecil seperti RT RW. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Contohnya banyak warga masih menganggap energi bersih sebagai sesuatu yang mahal dan hanya untuk kalangan tertentu. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak lebih diprioritaskan daripada investasi jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu budaya dan perilaku masyarakat. Kebiasaan hemat energi belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku sehari-hari. Kemudian temuan yang di lapangan adalah beberapa masyarakat ada yang sudah sadar akan pentingnya energi bersih dan terbarukan. Seperti pada gambar foto yang saya ambil ini yang berupa motor listrik yang digunakan oleh rekan kerja saya. Kemudian solusi yang diberikan adalah yang pertama, peningkatan literasi energi bersih, yaitu dengan mengintegrasi edukasi energi bersih ke kurikulum sekolah atau universitas yang ada di Solo. Kemudian pelatihan masyarakat melalui workshop, seminar, dan kampanye di ruang publik. Kemudian untuk yang kedua, strategi kampanye publik yang efektif. Contohnya, kampanye berbasis komunitas atau yang kecil aja lingkupnya, yaitu RT, RW, Karang Taruna, kelompok UMKM. Hal itu dilakukan supaya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menggunakan figur publik atau tokoh lokal sebagai duta energi bersih. Yang ketiga, perubahan perilaku dan budaya hemat energi. Edukasi tentang kebiasaan kecil yang berdampak mematikan listrik saat tidak digunakan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian yang keempat, program subsidi. Program subsidi atau insentif untuk pemasangan panel surya atap bagi rumah tangga dan UMKM, atau dengan cara kita potong harga pembelian motor listrik seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian, refleksi pribadi dari saya adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih dan persaingan yang semakin ketat ini Indonesia harus dapat lebih mengeksplor lebih lagi sumber daya yang dimiliki.
mengingat sumber daya alam Indonesia sangatlah banyak dan besar. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak akan pernah habis, walau diambil terus-menerus. Selain di perusahaan, di masyarakat umum, beberapa masyarakat mulai lebih aware akan adanya energi bersih dan terbarukan. Seperti halnya peralihan ke motor listrik ini, pemerintah harus ikut ambil peranan cukup besar ini. Pemerintah harus mendukung sepenuhnya perihal energi terbarukan ini. Faktor-faktor penghambat perkembangan harus segera dibenahi. Kualitas pendidikan Indonesia juga ditingkatkan lagi, supaya dapat menghasilkan generasi bangsa yang dapat ikut andil dan mengembangkan Indonesia menjadi Indonesia emas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.